Kembali lagi dengan Opung Parpelak di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Sama seperti Guntur Romli yang tidak merasa berdosa menginginkan wakil presiden kita dimakzulkan cuman gara-gara melihat wakil presiden Filipina dimakzulkan. Kemarin tanggal 18 Mei pemakzulan wakil presiden Filipina. Hari ini dimakzulkan wakil presiden Filipina, besoknya Guntur Romli bikin konten. Bikin konten dia. Lagi rajin-rajinnya dia bikin konten dia. Apa katanya? Wakil presiden Filipina dimakzulkan oleh DPR. Netizen Indonesia bertanya, apakah bisa dilakukan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka? Yang bertanya itu bukan netizen Indonesia. Yang bertanya itu netizen kalian. Yang jumlahnya 16%. Kalau yang 58% mustahil. Ya coba. Ada lagi dari buzzer mereka menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan. Katanya apa? Ya, di Indonesia wakil presidennya anak presiden dari presiden sebelumnya. Ya, di Filipina begitu juga. Sara Duterte wakil presiden yang merupakan anak presiden dari presiden sebelumnya. Jadi terlihat bagaimana Filipina dan Indonesia sama-sama mengangkangi undang-undang. Pakai ilmu cocokologi. Ilmu yang didalami itu ilmu metodologi, biologi. Kan begitu ekologi. Jangan cocokologi. Buntu otak kalian nanti. Apa-apa dicocokkan, apa-apa dicocokkan. Lagian ini, ya, ini kasusnya berbeda. Sara Duterte melakukan beberapa kejahatan. Yang pertama, ya, makan uang negara. Yang kedua, melakukan penyelewengan terhadap beberapa kebijakan. Yang ketiga, ya, pencobaan pembunuhan terhadap presidennya. Dari ketiga-tiga dosanya Sara Duterte itu, memangnya ada itu satu pun dilakukan sama Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka? Ada pernah berita pencobaan pembunuhan akan dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap Bapak Prabowo Subianto? Enak aja loh. Jadi sedikit ya tentang Sara Duterte. Sara Duterte ini wakil presiden Filipina, ya. Nah, presidennya adalah Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ini adalah anak dari presiden ke-10 Filipina yang bernama Ferdinand Marcos yang memerintah pada tahun 1965 sampai tahun 1986. Salah seorang diktator yang ditakuti oleh masyarakat Filipina. 21 tahun. Masih kalah sih sama Soeharto. Tapi terkenal, ya, Ferdinand Marcos ini adalah salah satu presiden diktator. Bayangkan kalian, ya, presiden ini, Ferdinand Marcos, ya, istrinya bisa jadi gubernur. Suaminya presiden, istrinya gubernur Manila. Bayangkan kalian. Soeharto gitu-gitu nggak pernah Ibu Tien diangkat jadi gubernur. Bayangkan kalian dinastinya itu gitu loh. Jadi ini yang dikait-kaitkan sama Bapak Joko Widodo sama Bapak Gibran. Ya, dinasti itu, ya, itu terjadi memang sangat, bisa dikatakan sangat mencolok, ya, pada zamannya Presiden Ferdinand Marcos. Tahun 1965 ke 1986. 21 tahun, kan begitu. Nah, anaknya yang jadi presiden itu namanya Bongbong Marcos, ya. Nah, Bongbong Marcos, ya, dia ini demi memenangkan pemilihan, ya, menggaitlah anak dari presiden sebelumnya. Waktu itu, ya, tahun 2016 ke 2022 kalau nggak salah, ya.
Nama bapaknya si Rodrigo Duterte. Nah, anaknya si Sara Duterte ini, anak pertama dari Rodrigo Duterte, digaetlah menjadi pasangan waktu mencalonkan diri supaya menang. Karena apa? Karena banyak masyarakat, ya, banyak rakyat Filipina yang mendukung presiden sebelumnya. Jadi oleh karena undang-undang konstitusi presiden sebelumnya tidak bisa menjabat lagi, akhirnya anaknya lah, ya, Sara Duterte ini. Nah, jadilah pasangan ini bertanding dengan kelompok lain. Nah, akhirnya mereka menang. Mereka menang, kalian tahu, di tengah jalan belum nyampe 3 tahun. Pecah kongsi. Karena apa? Ya, karena ada ini menurut informasi ya. Menurut informasi katanya si Sara Duterte ini wakil presiden kepengen juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Kepengen dia menjadi Menteri Pertahanan. Kita nggak tahu alasannya apa. Ya, apakah ada hubungan mau mengkudeta presidennya, nggak tahu juga, kan begitu. Nah, tapi ya langkah-langkah ini dibaca oleh Presiden, ya, Bongbong Marcos, ya. Nah, oleh karena di parlemen, ya, banyak pendukungnya Ferdinand Bongbong Marcos ini, ya, kalau nggak salah 226 suara itu setuju dengan pemakzulannya Sara Duterte. Yang tidak setuju hanya 55, yang 9 lagi abstain. Jadilah 18 Mei 2026 Sara Duterte dimakzulkan. Begitu. Kayak mana coba kita kerja, ya, sama wakil kita, ya. Tapi dengar-dengar berita wakil kita mau mencoba-coba melakukan pembunuhan kepada presidennya. Kalau aku jadi presiden nggak ngerti lagi kita was-wasnya bagaimana. Kan begitu. Ya lebih baguslah dimakzulkan. Nah, kan begitu. Ini mau dikait-kaitkan si Guntur Romli. Ya, dengan wakil presiden kita Bapak Gibran Raka Buming Raka, dosanya apa? Salah opo? Orang lagi kerja diganggu. Wakil presiden kita jelas, ya, sampai saat ini masih menerima kepercayaan daripada Bapak Presiden, ya. Lagian ada 3 hal yang bisa dikatakan mustahil untuk memakzulkan Bapak Gibran. Yang pertama, kalau kita mau kaitkan, ya, dengan peristiwa di Filipina, ya. Yang pertama, antara Bapak Prabowo dengan Mas Gibran, ya, tidak pernah ada konflik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ya, koalisi, ya, dari partai-partai utama pengusung mereka sampai sekarang masih solid. Tidak ada keretakan, kan begitu, ya. Nah, yang ketiga, ya, sampai saat ini, ya, Mas Gibran belum pernah ada melakukan kesalahan apapun. Begitu, jadi bisa dikatakan mustahil lah. Ada-ada aja. Kau kalau penasaran kau menjadi wakil presiden nanti, tunggu, sabar 2029. Dari kalian pun semua calon wakil presiden. SBY contohnya wakil presidennya, ya kan, katakanlah Puan Maharani. SBY AHY. AHY calon presiden, wakil presidennya Puan Maharani. Sebelah sini Bapak Prabowo, wakil presidennya Guntur Romli. Sebelah sini katakanlah misalnya Anies Baswedan, wakil presidennya katakan Rifka Ciptaning. Gak apa-apa, semua wakil presiden itu calon wakil presidennya dari kalian, gak apa-apa. Gak masalah. Suka hati kalian ku tengok ember negara ini, Bang. Ya kan? Kita bisa lihat bagaimana coba, ya. Kita bisa lihat bagaimana kompaknya Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Coba bayangkan kalian, ya. Coba, ya, mereka ini sekarang ini bukan hanya menyerang Mas Gibran, Bapak Joko Widodo, tidak. Secara terbuka mereka itu menyerang Bapak Prabowo, ya, lewat apa? Ya lewat itu tadi, diskusi-diskusi pemakzulan Bapak Prabowo, kan begitu. Nah, sekarang yang lucunya lagi, diskusi-diskusi tersebut, ya, hal-hal tersebut sangat diinginkan oleh oposisi. Yang lucunya lagi di Indonesia, ya, oposisi ini bukan dalam bentuk kepartaian, tapi hanya beberapa tokoh yang ngumpul yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal di Amerika oposisi itu adalah partai yang kalah
ya di dalam pencapresan atau dalam pemilu. Dan begitu juga di beberapa negara lainnya. Kan gitu. Apa namanya, partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintah itu yang membentuk oposisi, kan begitu. Di Indonesia enggak. Coba bayangkan kalian, oposisinya itu Sunarko, Said Didu, Refli Harun, ya, siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh oposisi, kan begitu. Abraham Samad, tokoh-tokoh oposisi, coba bayangkan kalian. Sementara di dalam sistem perpolitikan, sistem berdemokrasi di negara manapun, yang namanya oposisi itu adalah bentukan dari beberapa partai. Jadi mereka ini bukan oposisi, kalau gue bilang mereka ini cuma tokoh-tokoh yang apa namanya, anti pemerintahan lah. Kan begitu, dibilang PDIP oposisi, ya sementara PDIP selama ini mengatakan apa? Biarlah kami di luar pemerintahan, tapi kami adalah mitra. Mitra! Kalau bisa dikatakan di Indonesia ini tidak ada oposisi. Semuanya mendukung. Kan begitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kan begitu. Aku nggak tahu pernyataan-pernyataan Guntur Romli ini mewakili dari partainya atau bukan. Kan begitu. Tapi kayaknya mewakili partainya dah. Sedangkan Ade Armando saja dia ngomong opini pribadi, dibilang itu suara dari PSI. Ya kan begitu kan? Sementara kalau Yusuf Kala, ya ngomong apapun terserah, ya kan? Itu adalah personal pribadinya dia. Tidak mewakili Ketua Dewan Masjid, tidak mewakili Partai Golkar, tidak mewakili PMI, tidak mewakili ini, itu, ono, eneh. Itu dia, pilih kasih. Begitu, jadi jangan. Tapi ginilah dia, ya. Mas Guntur Romli, aku nggak tahu. Kau itu ngomong seperti itu, memang dari inisiatifmu sendiri, atau ada arahan? Kok sama-sama akan peristiwa di Filipina dengan di Indonesia? Ada-ada aja. Ya cuman gara-gara Sarah Duterte itu anak dari presiden sebelumnya. Begitu juga Gibran adalah anak dari presiden sebelumnya. Aduh, ya, jadi jangan pernah percaya dengan narasi-narasi menyesatkan seperti ini. Tenang, Opung Parbela, kami gak akan percaya paling orangnya itu juga. Paling dari kelompok mereka yang percaya. Kalau kita mah, kita anggap aja itu sampah. Coba bayangkan kalian, ya, wakil presiden saat ini, ya, sedang diberi tugas oleh Bapak Prabowo, ya, mengurusi masalah ini, pergi kunjungan ke sana, pergi kunjungan ke sini, monitor ini, monitor itu, ya, meresmikan ini, meresmikan itu, ya, beri arahan di pelatihan ini, pelatihan itu. Coba bayangkan kalian, ya. Makanya kunjungannya, ya, itu sebanyak katanya kalau nggak salah ada 188 ya, 188 atau berapa lah itu titik kunjungan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Itu dihitung-hitung mereka, coba bayangkan kalian, ya. Coba kalian itu secara objektif, kalian bandingkan dulu Mas Gibran dengan wakil presiden sebelumnya. Coba kalian berpikir yang jernih dulu, kalian berpikir yang terang dulu. Bandingkan, aku minta maaf, bukan aku sedang ngeledekin atau Opung Parbelak sedang berusaha untuk merendahkan wakil presiden sebelumnya. Bandingkan kinerja Mas Gibran dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bandingkan kerjanya Mas Gibran dengan Budiono. Bandingkan kerjanya Mas Gibran sekalipun itu dengan Yusuf Kala yang 2 kali menjadi wakil presiden. Bandingkan, ya, wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka dengan wakil presiden sebelumnya. Kan begitu. Bandingkan juga, ya, Mas Gibran dengan wakil presiden yang waktu itu Bapak presidennya adalah Gus Dur. Masih ingat kemarin waktu Gus Dur menjadi presiden siapa wakilnya? Ayo. Siapa wakilnya? Ayo. Tebak-tebakan kita dulu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu memang betul ini. Ini adalah zamannya. Ini yang ditakuti PDIP. Ya, kalau aku yakin sih ini suara PDIP. Sama seperti mereka yakin Bang Ade Armando itu suaranya PSI. Seperti itulah aku yakin ini suaranya PDIP. Ya, karena apa?
Kemarin dia katakan juga apa? Kalau nggak salah, ya Ferdinand Hutahayan mengatakan apa? Kami nggak takut. Kami nggak takut kalau misalnya Joko Widodo itu turun gunung, turun ke daerah-daerah. Kami terusik. Takut sama terusik bedanya di mana sih? Coba tunjukin dulu, takut sama terusik itu bedanya di mana? Ya, karena mereka tahu kalau Bapak Joko Widodo sudah turun gunung, ya, itu artinya apa? Itu adalah semangat yang menggebu-gebu, akan ada di dalam partai PSI, dan juga semangat yang menggebu-gebu kepada masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada Bapak Joko Widodo, otomatis juga menaruh kepercayaan kepada Mas Gibran. Mereka berpandangan apa coba? Ya, mereka berpandangan begini. Sampai sekarang Joko Widodo itu tetap mengiklankan Gibran Rakabuming Raka anaknya untuk dipersiapkan nanti di tahun 2029 atau 2034. Kan begitu suara mereka kan? Kalian masih ingat kan? Sekarang ku bilang sama kalian, jujur ku bilang sama kalian ya, sekalipun Bapak Joko Widodo tidak mengiklankan Mas Gibran dipersiapkan untuk 2029 atau 2034. Tahu kalian siapa yang mengiklankan? Yang mengiklankan Mas Gibran adalah mereka sendiri. Mereka sendiri tanpa sadar ya mereka sedang mengiklankan Mas Gibran. Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwasanya Bapak Joko Widodo dituduh pengkhianat, Bapak Joko Widodo dituduh anak durhaka, Bapak Joko Widodo dituduh maling kundang, itu juga disematkan sama Mas Gibran, nggak tahu diri, maling kundang, anak durhaka, anak haram prostitusi, dan segala macam ya. Tapi justru itulah yang membuat penilaian masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai. Kenapa orang baik diserang? Berarti yang ada masalah sama penyerangnya, bukan sama yang diserang. Itu dia. Makanya aku bilang terima kasih ya sama teman-teman di PDIP sudah mengiklankan Bapak Joko Widodo dan juga Mas Gibran. Terima kasih juga ya untuk Forum Purnawirawan ya. Karena apa? Karena ulah kalian kemarin itu Mas Gibran menjadi sosok pribadi yang sabar. Lebih sabar, lebih kuat, lebih tegar. Jadi kalau aku katakan setiap serangan yang membabi buta, yang bertubi-tubi kepada Mas Gibran, ini adalah proses pendewasaan. Kemarin waktu wali kota Solo beliau kalian kira nggak dapat serangan dia? Dapat serangan dia. Dari siapa? Dari Amin Rais. Amin Rais katanya janji mau ngacak-ngacak kota Solo. Amin Rais mau ngacak-ngacak kota Solo. Katanya. Wartawan yang nanya. Wartawan yang nanya sama Mas Gibran waktu jadi wali kota Solo. Mas Gibran piye Bapak Amin Rais katanya mau ngacak-ngacak kota Solo. Masa biarin aja, namanya orang tua. Lagian juga kalau berani ya udah silakan. Jadi yang mengiklankan itu ya promotornya Bapak Joko Widodo, Bapak Gibran Rakabuming Raka itu banyak, bahkan melimpah di Indonesia itu. Jadi dari waktu jadi wali kota Solo udah terlatih dia. Nah, orang kalau misalnya posisinya masih makin tinggi, biasanya ujiannya makin berat. Gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Guntur Romli ya tidak pernah mengalami ujian yang seberat dialami Mas Gibran? Karena apa? Karena dia nggak punya posisi. Makanya senaknya ngomong gitu loh. Ya, apalagi sekarang di tengah gempuran pesta babi. Gempuran film pesta babi. Menyeret nama Bapak Prabowo, menyeret nama Bapak Joko Widodo, menyeret nama pengusaha-pengusaha lain, dikait-kaitkan dengan Bapak Joko Widodo, dikait-kaitkan lagi nanti sama Mas Gibran. Alah, sudahlah ya, segala macam cara sudah kalian lakukan. Aku kalau misalnya nonton pesta baby itu ya di TikTok, seolah-olah aku lagi nonton Dirty Vote. Gitu, karena apa? Tujuan mereka sekarang bukan hanya sekedar menyerang Mas Gibran, bukan hanya menyerang Bapak Joko Widodo. Yang mereka serang adalah pemerintahan Bapak Prabowo. Makanya aku bilang, Mas Gibran ini pintu masuknya doang. Hati-hati kalian ketika mereka-mereka ini sudah mulai menghasut masyarakat
untuk membenci wakil presidennya, untuk membenci seskapnya, untuk membenci menteri-menterinya, untuk membenci sahabat-sahabatnya, membenci lingkarannya. Artinya mereka sedang menyerang ya pintu-pintu masuk kepada Bapak Prabowo. Aku nggak tahu ya, kenapa mereka lakukan itu. Apakah terbaca sama mereka Prabowo Gibran bakal 2 periode? Terbaca. Makanya Muhaimin Iskandar Caimin, ya Ketua Umum PKB mengatakan apa? Ya, ketika ditanya, ya kalau nggak salah Akmal Faisal waktu itu, ya ini bagaimana langkah selanjutnya? Apa dia bilang? Ya kalau 2029 saya yakin Prabowo masih menang. Ya kita kan nggak mungkin ke yang lain, kita ke pemenang aja lah. Nggak mau dia coba sekali lagi dia. Udah trauma dia. Nanti ditagih ya kan sama dia kan. Mana yang kemarin wakil presiden katanya BBM mau digratiskan. Nanti ibu-ibu hamil akan mendapatkan tunjangan. Ngaku dia kan kemarin itu kan. Ya namanya juga kampanye. Jadi elit politik pada saat ini, partai-partai politik pendukung juga melihat bahwasanya potensi terbesar ya adalah hanya menggandengkan Bapak Prabowo dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kan begitu, yakin aku orang kayak Caimin nggak bakalan berani mencalonkan diri jadi wakil presiden. Golkar begitu juga, ya kalau aku lihat juga ya Ketua Umum Golkar itu tidak punya ambisi menjadi wakil presiden. Nggak penting itu sama dia. Bagi Golkar kan yang penting masuk pemerintahan. Ya, jadi kayak nggak tahu aku ya, apa serangannya si Ferdinand Huta Hayan sekarang di media sosial, begitu juga serangan-serangan daripada si Guntur Romli ini, ya. Apakah mereka itu sudah melihat, ya, hasil dari survei kemarin itu PDIP katanya peringkat ketiga ya? Hah? Survei PDIP peringkat ketiga ya, kalau nggak salah ya. Nomor 1 Gerindra, nomor 2 Golkar, nomor 3 PDIP. Wah, kayaknya apa yang diucapkan Ripka Ciptaning bakal terjadi nih. Aku masih ingat Ripka Ciptaning ngomong apa kemarin itu beberapa waktu yang lalu, ya kan? Akan ada usaha untuk membuat PDIP menjadi 7%. Ibu, hati-hati ya. Kata adalah doa. Makanya aku bilang sama orang ini, ya hati-hati ya. Ketika hal itu terjadi, memang betul-betul kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hati-hati, ya. Itu akan menjadi senjata mereka, menjadi alasan mereka untuk menyalahkan orang-orang seperti Bapak Prabowo, Mas Jokowi, Bapak Gibran, partai pemenang, pemerintah. Ada upaya untuk menggembosi suara PDIP. Ya, makanya mereka sekarang itu berusaha untuk bagaimana mendegradasi Mas Gibran, menyerang Mas Gibran, mengkait-kaitkan peristiwa-peristiwa apapun di dunia ini dengan Mas Gibran. Kan begitu supaya apa? Supaya Mas Gibran kehilangan power, kehilangan pamor, kehilangan popularitas, dan supaya apa? Seperti yang Ferdinand Huta Hayan mengatakan, ya kan? Katakan apa? PDIP adalah partai yang paling siap menjadi pendamping Prabowo selain sebagai kompetitor. Ketahuan mau menggandengkan. Ada kemarin Ferdinand Huta Hayan kalau menyangkal ini bohong dia. Masih ada videonya sama Bupar Belak. Itu dibilangnya biar tahu kalian. Oh pantas ya serangan bertubi-tubi kepada Bapak Gibran. Ada yang rencana mau nyorong wakilnya nih dari PDIP. Kan begitu. Nah bayangkan kalian ya. Ferdinand Huta Hayan ngomong begitu. Guntur Romli begitu juga. Sebaiknya coba bayangkan. Guntur Romli, aku bilang sama kau. Kalau kau mau masukkan presiden, mau isu itu yang kau pakai, terlambat kau. Tahun lalu. Itu isu punyanya, siapa punyanya? Forum Purnawirawan. Disinggung-singgungnya apa dibilang? Gerakan yang dilakukan Forum Purnawirawan bukan gerakan kaleng-kaleng. Bukan gerakan pinggir jalan. Mereka itu mengirimkan surat resmi kepada DPR. Ya memang betul surat resmi kepada DPR, tapi ditanggapi no. Nggak ditanggapi, sedangkan Dasko aja ditanya wartawan, Pak, bagaimana tentang surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan? Emang ada ya? Nggak tahu. Nantilah dulu, belum saya baca.
Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari DPR. DPR itu, ya itu udah dikuasai sama Bapak Prabowo semuanya. Golkar dikuasai, PAN dikuasai, Gerindra apa lagi. Masuk juga partai-partai lain, Nasdem pun begitu juga. PKS begitu juga. Yang nggak dikuasai cuman PDIP. Kan begitu. Itu yang mau dihasut-hasut untuk memakzulkan Mas Gibran. Mimpi kalian di siang bolong. Itu, ya, apa namanya, Forum Purnawirawan. 132 jenderal, beberapa orang kolonel, beberapa orang ini apa segala macam. Dibilang si Guntur kan, Bang Guntur, ku bilang sama kau, itu kemarin. Sekarang, yang melaporkan ijazah Bapak Joko Widodo ke CLS di Jakarta, itu tinggal 13 jenderal, 13. Dari 132, tinggal 13 jenderal. Ya, karena apa? Gelombang kedua pun juga Bapak almarhum Trisutrisno kan nggak ikutan juga. Dari situ pun juga kelihatan. Mau kau lagi isu makzulkan terlambat. Tahun kemarin kau angkat itu terlambat, kau udah nggak ada popularitasnya lagi. Makzulkan Gibran, pret, sprot. Ya kan? Nah, ini nih ya. Aku kurang tahu ya. Mereka ini sekarang lagi panik. Ya, minta maaf kalau aku bilang mereka lagi panik, mereka lagi takut karena apa? Ya, bayang-bayang kekalahan 2024 itu sedang mengejar-ngejar mereka. Sebentar dulu Bung Parpela, aku potong dulu kau. Bayang-bayang kekalahan 2024. Iya, loh 2024 mereka itu kan menang Bung Parpela. Betul, menang secara urutan. Tapi secara persentase mereka itu kehilangan 5%. Dari 21% suara total, ya 201 juta, ya itu menjadi 16%. Mereka kehilangan sekitar 5% suara, artinya apa? Mereka kehilangan 10 juta pemilih. Bayangkan kalian, Bapak Joko Widodo cuma mengubah arah telunjuknya saja, berkurang 10 juta. 10 juta. Bayangkan kalian, ya kan? Penduduk satu kota Jakarta lebih 10 juta. 10 juta nggak milih. Apa nggak ngeri itu biar tahu kalian? Makanya aku bilang, ya, kalau sempat 10 juta lagi hilang suara. Artinya apa? Dari 16%, kurang 5% lagi, tinggal berapa anak-anak? 11%, Ibu Guru. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin saja terjadi. Makanya aku bilang, ya, kalau tidak mau terjadi, berhenti ya serang-serang Bapak Prabowo. Berhenti serang-serang Bapak Gibran. Berhenti serang-serang Bapak Joko Widodo. Yakin kalian, suara kalian akan bertahan. Minimal bertahan, gak usah pun naik, yang penting bertahan. Kan begitu. Tapi, kalau misalnya suara kalian kepengen turun, ya, perbanyak orang-orang yang menyerang Bapak Joko Widodo. Tambah lagi Ferdinand yang lainnya, tambah lagi Guntur Romli yang lainnya, tambah lagi Deddy Sitorus yang lainnya. Bikin aja gaya-gaya lama. Bikin. Ku bilang sama kalian, yakin kalian, kalau masih seperti itu lagi permainan kalian, yakin kalian ya, kalau sekarang 16%, nggak usah muluk-muluk. Nanti kalian bisa jadi 12%. Nggak usah 10 juta lah, 8 juta aja berkurang. Karena secara politik sekarang bukannya bilang apa, walaupun sekarang partai PSI lagi ada sedikit apa namanya, ya ada sedikit gelombang lah kalau aku bilang. Ya, tapi kejadian tentang Ade Armando dan Grace Natali tidak mengurangi kepercayaan masyarakat untuk tetap memilih PSI. Betul. Dan ini biar tahu kalian, banyak kasus bahkan di tempatku sendiri, ya. Aku nggak perlu sebutkan partai asalnya apa, ya. Dia sudah wakil ketua DPRD. Ingat ini, wakil ketua DPRD, tapi kepengen dia bergabung dengan PSI. Pengen, ya. Jadi kemarin itu, ya, ada salah satu pengurus, ya kan, entah pengurus apapun itu, minta tolong sama Bung Parpela untuk bawa ke Bapak Joko Widodo. Ngapain aku bawa ke Bapak Joko Widodo? Ya, yang penting segini, sekarang kalian tunjukkan dulu pekerjaan kalian bagaimana, ya.
kalian besarkan PSI dulu ya di daerah ini, begini begono, begini begono, begini begono, sampai pengurus RT, baru aku bawa kalian ke rumah Bapak Jokowi. Itu aku bilang sama orang ini, biar tahu kalian. Jadi bagaimanapun serangan-serangan terhadap partai PSI, serangan terhadap Bapak Joko Widodo, serangan terhadap Mas Gibran, ya serang terus biar nambah suara. Biar nambah suara. Gitu, ini kan nggak masuk akal, wakil presiden negara lain yang dimaksudkan, mau ikut-ikutan wakil presidennya juga dimaksudkan. Kalah apa? Makanya aku bilang berapa kali, ya kan, otak tuh dipakai, jangan cuma jadikan pajangan. Otak kok nggak dipakai? Itu kata-kata untuk siapa? Kata untuk siapa aja boleh. Ketawa kita, iya kan? Apapun yang dilakukan Bapak Mas Gibran dikomentari, apapun dilakukan komentari. Ya datanglah orang-orang umum seperti Opung Parbela, kok komentari balik. Kenapa rupanya? Gitu aja kok repot ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI, kita ketemu lagi di pro kontra berikutnya.